Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kamu yang sedang menyaksikan video pembelajaran ini. Kembali lagi ke channel YouTube Junaidi Fayat. Kali ini kita akan membahas pembahasan soal, yaitu berupa soal penilaian tengah semester 2 dengan muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Nah, di sini kalau kita lihat, perhatikan baik-baik, di sini menggunakan alokasi waktunya 90 menit. Jadi dalam menjawab soal ini kamu diberikan oleh bapak dan ibu guru kamu di sekolah ketika mengerjakan soal ini dengan durasi kurang lebih 1,5 jam. Namun kali ini kita akan membahas tanpa selama ini ya 90 menit, melainkan dengan durasi waktu yang agak singkat dibandingkan waktu yang disediakan. Yuk langsung saja kita bahas dari soal-soal yang ada pada PTS ini. Kita ke nomor 1. Pengaruh pengelolaan limbah rumah tangga terhadap lingkungan adalah, nah kalau pengaruh berarti akibat, di sini pilihannya A, B, C, D-nya, berarti jawaban yang paling tepat adalah kelestarian, lingkungannya terjaga. Kita beri jawabannya dengan jawaban A. Kemudian nomor 2, nah di sini ada lahan tandus ya. Cermati gambar berikut. Berdasarkan gambar tersebut, pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan adalah membuka lapangan pekerjaan, meluas lahan pertanian, kebutuhan industri terpenuhi, punahnya flora dan fauna. Nah, karena di sini permintaannya dalam bentuk pengaruh negatif, berarti pengaruhnya adalah punahnya flora dan fauna. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 3. Mata pencaharian yang sesuai dengan daerah pantai adalah peternak sapi dan nelayan perkebunan sayur, nelayan dan petani garam dan kopi. Jawaban paling tepat otomatis ini ya, nelayan dan petani garam. Kita tandai jawabannya dengan jawaban yang C. Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial karena, nah, nomor 4, memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri, selalu melakukan kegiatan ekonomi, selalu membutuhkan bantuan orang lain dalam memenuhi kebutuhannya. Nah, berarti otomatis jawabannya yang di sini selalu membutuhkan orang lain. Nah, inilah disebut dengan makhluk sosial. Kemudian nomor 5. Pak Sony seorang pengusaha yang sukses. Beliau memiliki banyak karyawan yang merupakan warga di sekitar perusahaannya. Contoh cerita tersebut merupakan pengaruh antara bidang usaha dengan lingkungan sosial, alam, budaya, ekonomi. Maka lingkungan sosial yang paling tepat. Lanjut ke nomor 6. Penjemuran air laut di pesisir menghasilkan. Nah, kalau penjemuran itu berarti menghasilkan, kalau mutiara tidak, kerang tidak, catsin juga enggak, berarti garam. Kalau dijemur itu air lautnya itu menghasilkan garam. Kemudian 7. Pak Ahmad adalah seorang pengusaha batik. Usahanya sangat maju sehingga membuat perusahaannya semakin untung dan semakin membuat batik menjadi terkenal di dalam dan di luar negeri. Contoh cerita tersebut merupakan pengaruh antara bidang usaha dengan lingkungan, alam dan ekonomi, sosial dan budaya, kemudian budaya dan ekonomi, ekonomi dan sosial. Pertama adalah budaya batik itu, kemudian ada nilai ekonomisnya karena memperoleh untung, maka jawaban yang paling tepat yang C. Kita tandai dengan jawaban yang C. Cermati gambar berikut. Nomor 8 kita lihat semuanya gambar. Pertanyaannya adalah gambar yang menunjukkan interaksi manusia dengan alam ditunjukkan oleh nomor. Ini di ruang kelas nggak bakal mungkin ya. Kalau di ruang kelas nggak mungkin. Kemudian ini ngangkut barang dagangan atau hasil buah-buahan. Maka jawaban yang paling mungkin adalah gambar petani yang sedang mencangkul sawahnya. Maka jawabannya yang A. Kita lanjut ke soal nomor 9.
Berikut ini aktivitas masyarakat dalam membangun kemajuan dalam bidang ekonomi. Nah, dalam membangun kemajuan dalam bidang ekonomi adalah mendirikan sanggar, bercocok tanam, melakukan gotong royong, belajar memanfaatkan internet. Maka yang paling tepat jawabannya adalah bercocok tanam. Karena di sini ada ekonominya, nilai jualnya. Kemudian nomor 10 ada gambar. Di sini permintaan soalnya adalah cermati gambar. Ada orang sedang memanen ya hasil padinya. Berdasarkan gambar di atas, pengaruh positif interaksi manusia dengan lingkungan. Kebutuhan pangan terpenuhi, kurangnya pasokan beras, terganggunya keseimbangan ekosistem, meningkatnya impor beras. Maka jawabannya adalah kebutuhan pangan terpenuhi karena lagi memanen padi yang gunanya untuk kebutuhan pangan. Kita lanjut ke nomor 11. Cermati tabel berikut. Daya tarik kedatangan bangsa asing ke Indonesia ditunjukkan pada nomor. Nah, bangsa asing ke Indonesia itu tujuannya di nomor 1 rempah-rempah, keindahan alam, persatuan dan kesatuan, letaknya yang strategis, dan kemasyhuran. Pertama adalah kita jawab yang paling tepat nomor 1. Kemudian persatuan dan kesatuan, kemudian juga kemasyhuran. Tepat kemasyhuran enggak ya? Letaknya yang strategis. Maka jawabannya adalah 1, 3, dan 4. Masyhur itu maksudnya terkenal ya. Di poin nomor 5 ini. 12. Gold adalah misi bangsa Eropa untuk mencari sumber. Kalau gold itu artinya secara langsung kekayaan. Langsung saja kita tandai jawabannya dengan kekayaan yang A. 13. Kita lanjut soalnya nomor 13. Berikut perlawanan rakyat Indonesia terhadap bangsa asing. Perlawanan rakyat Maluku, perlawanan rakyat Kalimantan Selatan, perlawanan rakyat Aceh, perlawanan rakyat Jawa. Nah, semuanya perlawanan rakyat semua. Namun terhadap bangsa asing berarti paling tepat nomor A. Kenapa salah ya? Karena Maluku tuh bukan yang mimpin Igesti Ketut Jelantik. Nah, ini terjadinya di Bali nih. Makanya yang A salah. Yang kita jawab di sini adalah yang paling benar yang C. Teuku Umar. Teuku Umar itu pahlawan dari Aceh. Kenapa B salah? Karena Kapiten Patimura itu di Maluku, bukan di Kalimantan Selatan. 14. Tujuan dibangunnya Bung Karno. Tujuan dibawanya Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok adalah memproklamirkan, merundingkan, menghindari, mendesak. Maka jawaban paling tepat di antara yang ada, mendesak golongan tua, termasuk Bung Karno dan Bung Hatta ya, untuk proklamasi. Nah, ini jawaban paling tepat. Alasan kenapa Bung Karno dan Bung Hatta dibawa ke Rengas Dengklok. 15. Kita lanjutkan tokoh yang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, ini jelas ya. Presiden pertama Indonesia yaitu Soekarno dan Muhammad Hatta. Berarti jawabannya 15 yang B. Kita tandai jawabannya. Kemudian nomor 16. Kegiatan dalam mengisi kemerdekaan. Nah, kalau ditanyanya kegiatan dalam mengisi kemerdekaan, yang paling tepat kalau kita baca ya, bekerja untuk mengusir penjajah, belajar dengan sungguh-sungguh, berperilaku rasis. Rasis itu berarti berkaitan dengan tubuh manusia ya, rasis. Jadi kalau kulitnya jelek, misalnya kulit hitam, hidung mancung, dan lain sebagainya, itu rasis. Kemudian menjaga ancaman dari pihak luar. Nah, paling tepat untuk kita selaku pelajar atau belajar, yang paling tepat yang B. 17. Kegiatan dalam mendukung pembangunan nasional.
Yang paling tepat menggunakan produk dalam negeri, aktif dalam kegiatan sosial, mengikuti semua ekstrakurikuler, kemudian yang keempat berperan aktif dalam organisasi. Maka jawabannya adalah menggunakan produk dalam negeri. 18, kita lanjut ke soalnya, di mana ada gambar pahlawan dipimpin oleh tokoh. Nah, pahlawan ini sudah ada nih biasanya di kelas-kelas. Namanya adalah perang Jawa ya. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 19. Kegiatan yang mendukung pembangunan nasional dalam melestarikan budaya bangsa adalah merasa budaya sendiri paling baik. Nah, ini salah. Otomatis salah nih kalau kayak gini. Mengolok-olok kebudayaan daerah lain, ini pun salah. Karena bukan mendukung. Merendahkan kebudayaan daerah lain, ini pun salah karena ini negatif ya. Mempelajari kebudayaan daerah lain. Nah, ini paling tepat jawabannya. 20. Dampak peristiwa Sumpah Pemuda bagi kebangkitan nasional. Efeknya atau akibatnya dengan adanya Sumpah Pemuda yaitu mewujudkan permusuhan, mendukung penjajah bangsa asing, meningkatkan persatuan, meningkatkan kepedulian terhadap penjajah. Nah, maka jawaban yang paling tepat adalah dengan Sumpah Pemuda, meningkatnya persatuan bangsa dan kesatuan bahasa. 21 dengan soal isian singkat. Pak Adit seorang pengusaha ukir kayu. Pak Adit memerlukan karyawan untuk membantu proses usahanya. Setiap karyawan akan memperoleh penghasilan. Aktivitas masyarakat tersebut membangun kemajuan di bidang. Nah, karena dia ada usaha, ada penghasilan, maka jawaban yang paling tepat di sini kalau kita jawab adalah ekonomi. Karena berkaitan dengan penghasilan. Aktivitas membuat bolu meranti dengan bantuan tetangga merupakan manfaat pembangunan dalam bidang. Nah, kalau memanfaatkan tetangga, warga sekitar, berarti di bidang sosial. 23. Penanaman hutan kembali disebut dengan, nah ini gampang ya, kita sebut dengan reboisasi. 24. Mata pencaharian masyarakat di daerah pantai adalah sebagai, cuma satu ya, atau dua, nelayan atau petani garam. Nah, ini pilihannya nih, terserah kamu nih mau jawab yang mana. Hasil laut yang dimanfaatkan sebagai bahan perhiasan. Nah, kalau hasil laut sebagai perhiasan itu cuma satu, yaitu namanya ini, mutiara. 26. Tuanku Imam Bonjol adalah pahlawan yang berasal dari, nah Imam Bonjol juga sangat terkenal ya, yaitu dari Sumatera. Nah, paling tepat adalah Sumatera Barat. Kemudian 27. Perkumpulan Budi Utomo lahir pada tanggal, nah ini agak kita harus benar-benar hafal nih dari sejarah yang ada di Indonesia. Budi Utomo itu pada tanggal 20 Mei 1908. Sistem tanam paksa pada zaman penjajahan Belanda disebut dengan, bahasa kerennya ini, kultur. Stel sel. Nah, ini zaman Belanda nih, tanam paksa. Wajib menanam tanaman tertentu. Undang-Undang Dasar 1945 disahkan pada tanggal setelah Indonesia merdeka ya, pastinya 18 Agustus 1945. Kepanjangan PPKI. Nah, ini juga Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Namanya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Selesailah soal isian singkat yang baru kita kerjakan.
Kemudian kita lanjut ke soal uraian terbatas, dimana soalnya terdiri dari minta 3 ya. Bayangkan jawabannya panjang-panjang, jadi masing-masing 3. Tuliskan 3 pengaruh positif dalam memanfaatkan sumber daya alam. Pertama, kita jawab aja. Yang A misalkan di sini, terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Kemudian yang B, meningkatkan taraf hidup masyarakat karena dia bisa menanam tanaman ya. Kemudian yang pengaruh positifnya selanjutnya adalah mengurangi otomatis pengangguran karena dia bisa menanam, bercocok tanam. 3 pengaruh positif sudah kita jawab. Kemudian lanjut ke soal 32. Tuliskan 3 cara melestarikan lingkungan alam. Ini juga soalnya sangat gampang ya. Pertama, membuang sampah pada tempatnya. Kemudian yang kedua, melakukan reboisasi. Ketiga, melakukan daur ulang sampah. Nah, ini cara 3 hal ini juga bisa kita lakukan. Walaupun sebenarnya banyak ya, 3 cara melestarikan lingkungan. 33, kita lanjut. Nah, kita geser aja dulu soalnya ke bawah, biarin muat. Cermati gambar di bawah ini. Gambarnya sedang memberi pupuk. Apakah interaksi pada gambar tersebut, nah gambar ini ya, mempengaruhi kesejahteraan masyarakat? Jawabannya adalah iya. Sangat mempengaruhi. Jelaskan. Nah, kalau jelaskan berarti kenapanya ya. Masyarakat memanfaatkan lahan untuk bercocok tanam. Nah, dengan bercocok tanam kita akan mendapatkan kesejahteraan, terkhusus untuk mereka yang menanam tanaman. Kemudian nomor 34 kita lanjutkan, tuliskan 3 upaya untuk mengisi kemerdekaan Indonesia. Nomor 1, belajar dengan sungguh-sungguh. Jelas ini tugas selaku atau sebagai siswa. Kemudian mempelajari budaya dan adat istiadat di Indonesia. Kemudian yang ketiga, mencintai produk dalam negeri. Ini bagian kita untuk mengisi kemerdekaan yang bisa kita lakukan. Kemudian yang terakhir soal 35, tuliskan 3 peristiwa penting perjuangan Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan melawan Belanda dan sekutu. Nah, 3 peristiwa penting sebenarnya banyak, bukan hanya 3, tapi kita sesuaikan aja dengan soalnya. Pertama adalah pertempuran. 10 November, Hari Pahlawan nih, 1945. Kemudian ada lagi namanya pertempuran Ambarawa. Ambarawa. Nah, ini pertempuran Ambarawa dikenal dengan
Panglima pertama Indonesia ya. Kemudian Bandung Lautan Api. Nah, masih banyak sebenarnya. Masih banyak pertempuran-pertempuran yang mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia. Demikianlah pembahasan kita pada pembahasan PTS 2 semester 2, di mana dengan muatan pelajaran IPS yang dapat kita bahas pada video pembelajaran ini. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini. Semoga menambah wawasan dan jawaban-jawaban kamu ketika menemukan soal-soal yang mirip atau serupa. Terima kasih telah menyaksikan video ini dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.